Halo teman-teman semua. Di kesempatan ini kita akan membahas materi yang sangat penting, yaitu konsep pengembangan SDM, pekerja, dan manajemen. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Saya Ismi Nasonabila. Saya Rani Puspita Dewi. Saya Yoga Ilmu Yahya. Nah, teman-teman, di era globalisasi ini dan digital seperti sekarang, perusahaan itu butuh SDM yang gak cuma sekedar bisa kerja, tapi juga adaptif, kreatif, dan punya skill yang relevan sama kebutuhan zaman sekarang. Pengembangan SDM itu bukan cuma formalitas, tapi investasi jangka panjang untuk masa depan perusahaan. Apalagi dengan masuk ke generasi milenial dan Gen Z ke dunia kerja. Pendekatan pengembangan SDM juga harus berubah. Misalnya kayak lewat pelatihan online, e-learning, sampai pakai teknologi kayak virtual reality atau VR. Jadi intinya SDM sekarang itu adalah aset, bukan beban, dan pengembangannya itu wajib terus dilakukan biar gak ketinggalan zaman. Selanjutnya ada pengembangan SDM. Pengembangan SDM itu sendiri bisa diartikan sebagai proses untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kinerja karyawan, baik secara teknis maupun non-teknis atau soft skill. Menurut para ahli kayak Nu dan Daisler, pengembangan SDM itu mencakup pelatihan, pendidikan, pengembangan karir, dan peningkatan kompetensi secara keseluruhan. Selanjutnya di sini ada komponen-komponen pengembangan SDM. Nah, di komponen-komponen pengembangan SDM ini ada 4 komponen penting dalam pengembangan SDM yang harus kita pahami. Yang pertama ada pelatihan dan pengembangan. Ini adalah proses peningkatan kemampuan teknis dan non-teknis, bisa lewat seminar, pelatihan, daring, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada pendidikan dan pelajaran. Di pendidikan dan pembelajaran ini gak cuma dari pelatihan internal, tapi juga bisa dari pendidikan formal atau sertifikasi profesional. Misalnya perusahaan farmasi seperti Pfizer memberikan beasiswa karyawan untuk mengambil MBA. Lalu selanjutnya yang ketiga ada manajemen kinerja. Di manajemen kinerja ini tentang bagaimana perusahaan mengatur dan menilai kinerja karyawan, ada penempatan target, evaluasi kerja, feedback, dan pembinaan. Lalu yang terakhir ada pengembangan karir. Tujuannya membantu karyawan mencapai tujuan profesional lewat mentoring, rotasi pekerjaan, atau pelatihan kepemimpinan. Di slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan definisi pekerja dan manajemen. Jadi, pekerja itu adalah individu yang menjalankan tugas operasional di perusahaan. Mereka punya hak, kewajiban, dan juga peran penting dalam menjaga keberlangsungan produksi. Sementara itu, manajemen adalah pihak yang mengatur semua sumber daya di perusahaan, termasuk SDM itu sendiri. Manajer bertugas untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol kegiatan agar tujuan organisasi bisa tercapai. Lalu, kalau kita ibaratkan perusahaan itu kapal, maka pekerja adalah awak kapalnya, sedangkan manajemen adalah nahkodanya yang mengarahkan jalan kapalnya. Selanjutnya ada hubungan manajemen dan serikat pekerja. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk oleh pekerja untuk melindungi hak dan kepentingan mereka. Hubungan antara serikat pekerja dan manajemen itu seringkali sensitif. Keduanya bisa berkolaborasi dan saling mendukung, bukan malah berlawanan. Tapi kenyataannya kadang terjadi konflik karena beda kepentingan. Misalnya, serikat pekerja ingin upah naik, tapi manajemen ingin efisiensi biaya. Solusinya adalah komunikasi yang terbuka, negosiasi, dan pendekatan win-win solution, misalnya lewat perjanjian kerja bersama atau PKB atau mediasi. Dan yang terakhir di sini ada contoh studi kasusnya. Yang pertama, rumah makan ayam goreng Nelokso. Mereka berhasil meningkatkan kualitas SDM lewat pelatihan rutin dan evaluasi layanan. Hasilnya, pelayanan makin baik dan kompetensi karyawan meningkat.
Rumah makan ini menerapkan pengembangan SDM lewat yang pertama itu pelatihan berkala, kedua evaluasi kinerja, ketiga teknologi seperti fingerprint dan kerjasama dengan GoFood. Tantangannya belum maksimal dalam teknologi modern. Solusinya pelatihan berbasis kebutuhan, pemanfaatan media sosial, dan inovasi pelayanan. Yang kedua itu ada PT Alpen Food Industry atau AIC. Di sini ada konflik antara manajemen dan pekerja yang tidak tertangani dengan baik. Akhirnya timbul aksi mogok dan pemecatan. Ini menunjukkan pentingnya manajemen konflik dan terjadi sejak 2017 karena yang pertama itu pelanggaran kontrak kerja, kedua perlakuan diskriminatif khususnya pada buruh perempuan. Yang ketiga, tidak adanya kebijakan keselamatan kerja. Awalnya manajemen menghindari konflik, tapi karena desakan publik, akhirnya dilakukan mediasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Jadi kesimpulannya, pengembangan SDM itu bukan pilihan, tapi keharusan di dunia kerja saat ini. Komponen-komponen seperti pelatihan, pendidikan, dan manajemen kinerja itu saling melengkapi dalam membentuk SDM yang kompeten. Dan gak lupa juga hubungan yang harmonis antara manajemen dan serikat pekerja juga penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan sehat. Sekian penjelasan dari materi kami tentang konsep pengembangan SDM, pekerja, dan manajemen. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.